Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aini Hermawati, NIM 2101020098, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas C. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran. Dosen pengampu Ibu Winarti Dwi Febriani MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan. Coba di sini ada gambar. Apakah kalian suka makanan-makanan sehat seperti gambar di bawah ini? Oke, bagus. Kalian sudah makan makanan sehat. Nah, dari gambar yang tadi, Ibu ingin kalian sebutkan contoh-contoh makanan sehat yang menurut kalian sehat. Ya, betul sekali. Contoh-contoh makanan sehat itu seperti sayur-sayuran, buah-buahan, daging, dan susu. Kemudian, apakah kriteria makanan sehat itu? Apakah ada yang tahu? Kriteria makanan sehat adalah makanan 4 sehat sempurna, yaitu mengandung gizi seimbang, yaitu vitamin, protein, karbohidrat, serat, dan lemak. Nah, makanan sehat adalah makanan yang memiliki nutrisi yang beragam dan seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi, makanan sehat itu penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan itu memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba kalian amati iklan berikut ini. Kalimat-kalimat yang umumnya digunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat menarik atau kalimat yang mengajak. Nah, di sini coba kalian amatilah iklan yang Ibu sajikan seperti ini. Kemudian kita akan menuliskan apa saja yang kita lihat dari iklan tersebut. Iklan pertama, makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Kedua, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak. Ketiga, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Berdasarkan iklan yang sudah Ibu jelaskan, Ibu minta coba kalian diskusikan dengan teman sebangku Ibu di internet. Kesatu, apa kata kunci dari iklan tersebut? Kedua, apa ciri-ciri sebuah kata kunci? Dan ketiga, mengapa alasan kamu memilih kata kunci tersebut sebagai kata kunci? Oke, Ibu akan menjelaskan satu persatu kata kunci, ciri-ciri sebuah kata kunci, dan alasan memilih kata kunci tersebut. Kata kunci adalah sebuah kata dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci atau kode yang digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah satu, terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. Kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Ketiga, mewakili sebagai besar atau keseluruhan topik, konsep, atau informasi dari sebuah bacaan. Alasan memilih kata kunci tersebut adalah kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata
tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan. Selanjutnya, ciri-ciri sebuah kata kunci adalah kesatu terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. Kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Dan yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik konsep atau informasi dari sebuah bacaan. Penyempurnaan makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang biasa sapi konsumsi, dan bagaimana sapi mencernanya. Yuk kita pelajari bersama-sama. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasanya memamah atau memakan dua kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya sapi, kambing, dan kerbau. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Yuk, mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Kesatu, gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi gerahan untuk mengunyah makanan. Kedua, lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Ketiga, saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Yang kesatu, rumen atau perut besar. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Kedua, retikulum atau perut jala. Bagian lambung retikulum atau perut jala pada sapi memiliki fungsi makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Ketiga, omasum atau perut kitab. Bagian omasum atau perut kitab pada sapi memiliki fungsi sebagai tempat makanan dicerna dibantu oleh enzim pencernaan. Keempat, abomasum atau perut masam. Bagian abomasum atau perut asam pada sapi adalah lambung yang memiliki fungsi mencerna makanan dengan bantuan enzim pencerna pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pencernaan manusia.
Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun, sel, dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Ibu ingin bertanya nih, apa saja bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Oke, anak-anak, setelah kamu mempelajari sistem pencernaan pada sapi, sekarang perhatikan sistem pencernaan pada manusia seperti pada gambar di bawah ini. Di sini ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dan berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan di tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Kesatu, proses memasukkan makanan ke mulut. Kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Kelima, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Dan yang keenam, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah, dicukupkan sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.